Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan pada hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan melalui email, yakni kisah yang diceritakan oleh Mas Danton. Untuk lemah kuburan, saya pending dulu ya. Takutnya kalian bosen gitu kan. Kok udah 5 hari ini lemah kuburan terus gitu. Jadi untuk lemah kuburan saya lanjutkan besok Jumat. Jadi ini saya selingin lah ya cerita pendek dari Mas Danton. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Assalamualaikum Mr. Chow Sing Sing. Kita berjumpa lagi dalam sebuah tulisan. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman horor yang pernah dialami oleh teman-teman saya ketika mereka akan berkunjung ke tempat saya yang sedang bekerja di salah satu klub malam yang ada di suatu kota besar di Indonesia. Untuk nama dan lokasi saya nggak berani menyebutkan karena alasan penghormatan. Kejadian ini terjadi pada tahun baru 2023 kemarin. Saat itu dikarenakan saya masih terikat kontrak sama manajemen yang lama, saya mendapatkan undangan untuk nge-DJ di salah satu klub malam dan eksekutif karaoke yang ada di kota P. Awalnya saya sempat gak mau, karena untuk menuju kota P tersebut harus menggunakan pesawat selama beberapa jam dari Jakarta. Sebagai orang yang kurang nyaman naik pesawat seperti saya, tentu saja itu sebuah mimpi buruk. Tapi ya sudahlah, pada akhirnya saya berangkat ke sana juga. Dan karena bosan, saya pun turut mengundang beberapa kenalan saya yang kebetulan mereka bekerja di sebuah pertambangan di kota itu untuk datang pada saat saya nge-DJ di klub tersebut. Sebelumnya saya mohon maaf kalau cara saya bercerita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Ya, karena begitulah cara saya berbicara sehari-hari. Dan untuk selanjutnya saya akan bercerita dari sudut pandang mereka. Hai, namaku Fredo, asal Bandung. Saat ini saya bekerja di sebuah pertambangan yang cukup besar di kota P sebagai asisten manajer, dan selama bekerja saya tinggal di sebuah mes khusus karyawan yang memang sudah disediakan oleh perusahaan. Udah kebayang kan gimana membosankannya? Gimana menjenuhkannya harus tinggal dan bekerja di lokasi yang sama dan cukup jauh untuk kemana-mana, bahkan untuk ke kota terdekat pun. Setiap 2 bulan sekali saya mendapatkan libur selama 1 minggu. Waktu yang cukup singkat untuk membunuh kebosanan selama saya bekerja di sini. Dan kebetulan saat itu ada pesan masuk ke WhatsApp dari seorang teman dari Jakarta yang mengundangku untuk datang ke sebuah acara di sebuah klub malam di daerah sini. Saya langsung menelpon rekan-rekan kerjaku yang kebetulan mendapatkan jatah libur pada minggu ini untuk pergi ke tempat hiburan di mana temanku nge-DJ. Akhirnya berangkatlah kami berlima pada jam 7 malam menggunakan mobil Land Rover dari mes tambang ke kota yang menghabiskan waktu 1,5 jam untuk sampai ke sana. Sesampainya di kota P, temanku memberikanku sebuah share location lewat WhatsApp, dan mobil kami pun langsung menelusuri petunjuk arah yang ada di Google Map. Sesampainya di sana, saya memarkirkan mobil di basement. Di basement terlihat jelas ramai sekali, lalu lalang orang keluar masuk. Oke, karaoke dan klub di lantai 3. Kami semua langsung merapikan baju dan bersolek untuk kemudian bergegas menuju lift. Lift pun terbuka di lantai 3 dan wah,
sungguh meriah sekali pada malam itu. Para pengunjung klub malam sangat ramai sekali. Saya bergegas ke tempat resepsionis untuk memesan sofa yang masih kosong untuk kami duduki. Kami pun memilih sofa paling kanan tepat di samping meja DJ yang terletak agak sedikit lebih tinggi daripada dance floor. Meskipun sofa VIP tersebut mahal, bagi kami nggak masalah lah, karena kami adalah anak pertambangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun temanku saat itu belum main juga. Saya coba untuk menghubungi via WA. Namun pesannya hanya centang satu saja. Handphonenya tidak aktif. Pesta pada malam itu semakin meriah dan semakin liar saja suasananya. Minuman di botol pada meja kami pun sudah tersisa setengahnya saja. Saya pamit ke toilet untuk menyusul temanku yang sedari tadi ke toilet dan belum kembali juga. Sesampainya di toilet, tak ada siapapun ternyata di sana. Toiletnya sepi sekali. Saya pun pergi ke wastafel untuk sekedar mencuci muka. Dan setelahnya saya mencuci muka itulah, ada beberapa kejadian yang menurutku cukup janggal. Samar-samar muncul aroma anyir darah dan sesuatu yang hangus tercium oleh hidungku. Saya hanya berpikir, mungkin saja saya mulai mabuk. Saya pun membasuh muka saya sekali lagi dan kali ini nampak semua ruangan toilet dipenuhi oleh asap. Masa iya sih asap rokok? Kalaupun iya, baunya nggak seperti ini harusnya kan? Dan harusnya asapnya bisa tersedot ke dalam exhaust fan. Seketika perasaanku mulai gak enak. Saya langsung bergegas keluar toilet dan astaga, di luar toilet kacau sekali keadaannya. Semua pengunjung pada malam hari itu panik dikarenakan ada kobaran api di bagian meja DJ dan atap diskotik sudah terlalap kobaran api yang sangat besar. Saya yang panik mencari semua rekan kerja. Semua pengunjung pada malam hari itu saling berdesakan dan saling injak berusaha untuk menuju pintu keluar gedung. Tapi sayangnya, di muka pintu keluar mereka semua malah saling berjejalan hingga mereka saling berjepitan. Alhasil semuanya terjepit di pintu keluar dan para pengunjung diskotik yang berada di tengah dance floor tetap berusaha mendorong mereka yang ada di depannya, yang pada akhirnya semua pengunjung termasuk saya terjebak di dalam. Kobaran api dan asap mulai memenuhi seluruh ruangan sampai membatasi pandanganku. Entah sudah berapa orang yang saya injak di lantai akibat saking paniknya. Kekacauan pun makin menjadi-jadi ketika atap plafon mulai rubuh ke bawah, yang mengakibatkan orang-orang yang berada di bawah tertimbun, terjepit, dan ada yang terbakar. Jeritan minta tolong semakin kencang terdengar di sana dan sini. Sungguh, malam itu sangat mengerikan. Api yang berkobar makin besar. Suara teriakan minta tolong dari para pengunjung yang sangat keras terdengar dari mana-mana. Dan asap yang semakin tebal membutakan pandanganku, menyesakkan paru-paru, dan akhirnya semua keadaan itu membuatku lemas dan jatuh pingsan. Mataku gelap seketika dan tidak ingat apapun lagi. Esok paginya saya dan rekan-rekanku terbangun di suatu bangunan yang sudah tidak utuh lagi, disertai dengan temboknya yang hitam hangus terbakar. Kami semua melihat ke sekeliling bangunan. Lalu sejenak kami saling pandang satu sama lain. Mungkin dalam hati kami saat itu berpikir, apakah kami semua sudah mati? Namun, pikiran itu seketika hilang ketika ada salah satu rekanku yang jatuh karena tersandung balok kayu. Meskipun kepala kami semua masih pusing dan kami semua masih bingung terhadap apa yang terjadi, saya pun langsung mengajak rekan-rekan untuk keluar, mengambil mobil di basement gedung. Dan saat kami melangkah, tiba-tiba handphone bergetar.
Saya cek kemudian membuka WhatsApp, yang ternyata pesan dari temanku yang berbunyi, "Fred, semalam kamu gak jadi dateng ya? Ah, tega nih. Padahal udah ditunggu." Sebentar. Kalau ini bukan tempat kerja temanku, terus ini di mana? Pikirku saat itu. Kami semua langsung melangkahkan kaki keluar dari gedung sembari melihat ke sekeliling ruangan yang nampak sudah hangus dan rusak. Sesampainya di luar gedung, kami melihat gedung ini sudah hangus dan sisa-sisa kebakaran masih ada. Dan kebetulan juga ada pita kuning yang bertuliskan Police Land. Melihat itu semua, kami semua bingung, ketakutan. Langsung saya tancap gas untuk pulang saat itu juga. Jadi ternyata kami yang semalam mengunjungi diskotik, ternyata itu adalah diskotik bekas kebakaran beberapa bulan sebelumnya. Dan apa yang kami lakukan itu ternyata ya semacam halusinasi. Kami sendiri bingung bagaimana menjelaskannya. Oke, sekian cerita pendek pengalaman horor dari salah satu teman saya yang sempat dia ceritakan ketika kami berdua bertemu di Bandung kemarin. Kalau ada waktu saya akan ceritakan yang lainnya juga. Oh ya, kalau suka bernostalgia mendengarkan musik dugem tempo dulu, silahkan mampir ke channel YouTube saya. Salam Danton AXL. Oke, ini adalah cerita pendek dari Mas Danton ya. Pengalaman seram yang dialami temannya Mas Danton ketika salah menghadiri acara ya. Jadi kemungkinan bisa jadi mereka kayak disesatkan oleh sesuatu. Jadi masuk ke dalam gedung yang udah nggak terpakai itu tadi. Ya, fenomena seperti itu kadang-kadang terjadi ya pada beberapa orang. Dan untuk kalian yang suka klub, maksudnya itu suka mendengarkan musik-musik DJ, silakan mampir ke channelnya Mas Danton AXL. Di sana tersedia berbagai macam musik ya, dari musik yang tempo dulu sampai yang modern gitu. Pokoknya musik-musik dugem lah ya. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya pada hari ini. Semoga kalian suka. Selamat malam dan selamat beristirahat.